Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Amad Diallo nampaknya tidak akan membela Manchester United di musim depan. Sang wonderkid dilaporkan akan dipinjamkan MU ke klub lain di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, tim pelatih MU menilai Amad Diallo masih belum siap untuk bermain secara reguler di Manchester United. Ia dinilai butuh jam terbang lebih agar terbiasa dengan sepak bola Inggris, terutama untuk membiasakan tubuhnya dengan permainan sepak bola Inggris yang fisikal. Untuk itu, mereka berencana untuk meminjamkan sang pemain di musim depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini masih menunggu tawaran yang bagus untuk Amad Diallo. Mereka mencari tim yang berani memberikan jam bermain reguler bagi sang winger, agar ia bisa berkembang dengan maksimal. Jika tawaran itu tidak ada, maka MU akan mempertahankan Amad Diallo dan akan mengintegrasikannya lebih sering ke tim utama mereka. Amad Diallo bukan satu-satunya pemain muda yang bakal dipinjamkan di musim panas ini. Ada Anthony Elanga, James Garner, Hannibal Mejbri, dan Sola Solitaire yang kemungkinan akan dipinjamkan MU ke klub lain. Spekulasi masa depan Jules Koundé memasuki babak baru. Bek Sevilla itu kini lebih condong bergabung dengan Chelsea ketimbang Manchester United. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini berada terdepan dalam transfer Jules Koundé karena mereka lebih serius. The Blues dilaporkan ingin memperkuat lini pertahanan mereka. Thomas Tuchel membutuhkan sosok yang bisa jadi pengganti jangka panjang Thiago Silva. Itulah mengapa ia menempel ketat Koundé dalam beberapa pekan terakhir, sehingga mereka jadi tim yang paling berpeluang mendapatkan jasa Jules Koundé. Menurut laporan tersebut, Chelsea sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Koundé. Mereka kabarnya akan melepaskan tawaran perdana untuk Koundé. Mereka akan menawarkan di angka 65 juta euro. Tawaran ini kemungkinan akan ditolak Sevilla karena tim Andalusia itu menargetkan 80 juta euro dari penjualan Jules Koundé. Chelsea dilaporkan juga punya opsi alternatif selain Koundé. Mereka dilaporkan tertarik untuk memboyong Sergio Ramos yang berstatus sebagai free agent. Manchester United berpotensi kedatangan bakat muda potensial di musim panas ini setelah Kamal dan Sulemana dilaporkan mempertimbangkan pindah ke MU. Menurut Bold, Sulemana saat ini mendapatkan banyak tawaran dari klub-klub top Eropa. Salah satu klub yang sudah mengajukan tawaran adalah Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan sangat tertarik untuk mendapatkan jasa sang pemain. Jadi, Sulemana dan agennya saat ini tengah mengevaluasi tawaran-tawaran yang masuk sebelum memutuskan kemana ia akan berlabuh. Pelatih North Zealand, Fleming Pedersen, juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menyebut sang winger bakal meninggalkan klubnya di musim panas ini. Kontrak Sulemana di North Zealand masih hingga tahun 2024 nanti. Winger Ghana itu diyakini bisa ditebus di angka 20 juta euro.
di Old Trafford. Seperti yang diketahui, gelandang berkebangsaan Belanda tersebut didatangkan dari Ajax Amsterdam senilai 42,5 juta pound sterling di tahun 2020 lalu. Banyak yang meyakini kalau lini tengah Manchester United bakalan meningkat dengan kehadiran Van de Beek. Namun sebaliknya, Van de Beek malah tidak memberikan pengaruh apapun terhadap performa tim. Pemain berusia 24 tahun itu kesulitan bersaing dengan nama-nama semacam Paul Pogba dan Bruno Fernandes. Ia bahkan tak mampu merebut tempat Scott McTominay, Fred, hingga Nemanja Matic sekalipun. Berbeda dengan Van de Beek, Martial merupakan salah satu abdi Manchester United yang cukup lama. Ia sudah memakai jersey merah kebanggaan The Red Devils sejak direkrut dari AS Monaco pada tahun 2015 silam. Martial menjadi tumpuan lini depan Manchester United musim 2019-2020 lalu. Sayangnya, penampilannya menurun drastis pada musim 2020-2021. Ia bahkan kalah saing dari Edinson Cavani yang berusia lebih tua darinya. Bisa dikatakan kalau Van de Beek dan Martial adalah surplus buat skuad Manchester United. Menjualnya ke klub lain akan jadi langkah yang bijak, tapi Ole Gunnar Solskjaer tidak berniat melakukan itu setidaknya pada tahun ini. Seiring berjalannya waktu, Ole Gunnar Solskjaer nampaknya telah berubah pikiran. ESPN melaporkan kalau agen yang sempat bertanya soal ketersediaan dua pemain tersebut mendapatkan kabar yang mengejutkan dari MU. Manajemen klub memperingatkan kalau Van de Beek dan Martial punya valuasi yang realistis. Ia dianggap sebagai indikasi kalau MU bersedia menjual kedua pemain tersebut, asal penawarannya yang pas. Beberapa laporan menyebutkan kalau Martial berpotensi pindah ke Tottenham yang sedang mencari calon pengganti Harry Kane. Sementara Van de Beek cukup jarang diberitakan dekat dengan klub lain. Real Madrid dilaporkan punya target transfer baru di musim panas ini. El Real dilaporkan tertarik memboyong Diogo Dalot dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, manajer baru Real Madrid Carlo Ancelotti adalah sosok yang tertarik memboyong Diogo Dalot. Ia diberitakan sudah lama mengamati aksi Diogo Dalot. Ia cukup terkesan melihat aksinya, terutama saat ia berada di AC Milan. Ia menilai pemain timnas Portugal tersebut bisa membantu menyegarkan lini pertahanan El Real di musim depan. Menurut laporan yang sama, mengklaim bahwa ketertarikan Real Madrid terhadap Diogo Dalot belum berada dalam level yang serius. Carlo Ancelotti masih sekedar mengagumi, namun belum ada tindakan nyata untuk mendapatkan jasanya. Real Madrid belum membuka pembicaraan dengan Manchester United untuk transfer sang bek di musim panas nanti. Jika Real Madrid tidak cepat bergerak untuk mengamankan jasa Diogo Dalot, maka mereka akan tertikung. AC Milan dilaporkan saat ini tengah mengupayakan agar Diogo Dalot menjadi bagian dari tim mereka di musim depan. Timnas Denmark jadi tim pertama yang lolos ke perempat final Euro 2020. Ini setelah tim Dinamit membekuk Wales 4 gol tanpa balas. Pada pertandingan 16 besar yang dihelat di Johan Cruyff Arena, Denmark tampil lebih agresif dengan membuat 15 attempts, 7 diantaranya on goal. Timnas Wales cuma bikin 1 attempts on target dari total 11. Kasper Dolberg jadi pahlawan Denmark lewat 2 golnya. Di masing-masing babak yang ditutup oleh Joachim Mahle dan Martin Braithwaite. Timnas Denmark menunggu pemenang partai babak 16 besar lainnya antara Belanda kontra Republik Ceko. Italia berhasil memastikan diri lolos ke perempat final Euro 2020 setelah mereka mengalahkan Austria di babak 16 besar Euro 2020 dengan skor 2-1. Italia sempat ditahan imbang 0-0 oleh Austria hingga waktu normal berakhir. Namun, di babak tambahan waktu, Federico Chiesa dan Matteo Pessina sukses mencetak gol. Namun, Austria berhasil memperkecil ketertinggalan berkat gol Sasa Kalajic. Berkat hasil ini, Italia lolos ke perempat final Euro 2020, menunggu pemenang laga Belgia versus Portugal. Sementara Austria harus angkat koper dari turnamen ini.